Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Dan mohon maaf apabila pembahasan di channel ini terlalu terbuka. Ya memang tujuannya untuk pencerahan. Tujuannya utama yaitu untuk pencerahan. Agar semua tahu, semua paham di saat ingin menjalankan spiritual. Tidak-tidaknya kita itu jadi spiritual yang cerdas saja, tidak usah pinter, yang cerdas, yang paham. Jadi di saat kita ngomong itu kita juga paham, di saat kita mau mengerjakan laku spiritual kita juga paham, tidak hanya mengikuti katanya, mengikuti arahannya. Arahan itu dipahami dulu baru dikerjakan. Jangan buru-buru dikerjakan, dipahami dulu konsepnya, kegunaannya, baru dikerjakan. Malam ini yang kita bahas adalah meditasi dan pernapasan. Meditasi itu penting, sangat penting. Dalam kita menjalankan hidup, sangat penting. Karena apa? Meditasi ini sebuah renungan, perenungan diri, membaca diri sendiri, mengkaji diri sendiri, sehingga kita bisa memahami diri dan juga alam semesta. Orang-orang yang tidak pernah meditasi, yaitu kebanyakan tidak tahu diri. Karena apa? Tidak mau kembali ke dirinya sendiri. Di saat dia merasa benar, semua salah. Susahnya ini kalau hidup, di saat merasa benar, semua salah. Apa yang menjadi perjalanan spiritualnya, semua orang harus mengikuti. Ya karena mereka tidak pernah meditasi, tidak pernah merenung. Akhirnya kesadaran dirinya tipis. Banyak sekali guna dari meditasi itu sendiri. 1. Meningkatkan kepercayaan diri. 2. Menghilangkan mental block, belenggu-belenggu yang selama ini menjadi batasan pada diri kita. 3. Meredam rasa atau bisa mengolah rasa di sini. 4. Meningkatkan daya pikir. 5. Menemukan solusi-solusi atau tata cara petunjuk untuk mencapai kemakmuran hidup kita. Kalau ada yang ngomong tidak penting, tidak pentingnya di mana kan gitu kan. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Salam rahayu, salam paseduluran, salam hormat saya. Semuanya sehat, tambah lancar rezekinya, tambah makmur hidupnya, panjang umurnya, bermanfaat, panjang, bermanfaat, dan bisa menikmati kebahagiaan hidup di alam semesta ini. Di sini saya akan bahas meditasi, tetapi tidak usah pakai teori yang muluk-muluk, yang bulat-bulat itu. Tidak pakai tahapan, tidak pakai tingkatan, tidak pakai mantra,
tapi boleh jenengan lakukan. Orang meditasi itu setiap saat. Setiap saat orang itu meditasi sebenarnya. Perenungan. Berpikir. Meditasi kan diam, tenang, berpikir. Bukan diam, tenang, lamun. Kalau ngelamun ini nanti masuknya halusinasi, ilusi, delusi. Pengen kaya cuma ngelamun, susah. Punya masalah ngelamun, berat. Pengen lunas hutangnya cuma diam ngelamun, susah. Nggak ada. Meditasi itu melunasi hutang, meditasi menarik rezeki, meditasi untuk kesaktian itu nggak ada. Meditasi itu mencari solusi agar kaya, agar rezeki datang, agar bisa memecahkan ilmu-ilmu kesaktian, agar memahami hidupnya, agar memahami Tuhannya, agar memahami alam semesta. Lah itu meditasi. Itu baru meditasi. Pasti ada manfaatnya itu. Dan saat meditasi dan pernapasan ini sering dilakukan, saya jamin orang itu kalau tidak bisa makmur lucu. Lucu. Sering meditasi buat makan aja susah. Ya lucu itu. Berarti dia tidak meditasi. Ngelamun, berhayal. Menanamkan program pikiran kok dibayangkan depannya ada uang banyak. Itu ngelamun itu, bukan afirmasi, itu ngelamun. Nah ini yang harus dipahami. Harus dipahami kalau pengen belajar itu yang benar-benar. Dan penjelasannya juga harus benar-benar, jadi tidak membingungkan. Dari dulu namanya meditasi itu perenungan, makanya mencari tempat yang sepi, yang jauh dari keramaian, agar apa? Bisa dia merenungi dirinya, membaca dirinya, itu lebih fokus, lebih enak, lebih tenang gitu. Ya kalau sebenarnya kalau orang terbiasa, yo sambil ngopi bisa, sambil baring-baring bisa, bahkan ngobrol itu yo meditasi. Di saat saya punya masalah, saya curhat dengan orang, akhirnya menemukan solusi dari curhatan ini, meditasi itu. Kalau malu dengan orang, dengan diri sendiri, diam, tenang, dikaji masalahnya apa, keluhannya apa, kurangnya apa, terus dipikirkan solusinya, dibaca keadaan, apa yang membuatnya susah, apa yang membuatnya terpuruk, apa yang biar dapat solusi. Kalau dapat solusi itu namanya pencerahan, tercerahkan kita dari meditasi itu sendiri. Meditasi cuma dia masuk dimensi lain lah, buat apa masuk dimensi lain? Dimensi kita ini aja loh tidak bener, tidak kita kuasai, kita susah di sini mau masuk dimensi lain. Dimensinya siapa yang mau dimasuki kan gitu. Itu harusnya orang, kalau orang spiritualnya cerdas, itu mikirnya sampai situ. Meditasi buka cakra lah, buat apa cakra dibuka? Cakra itu sudah terbuka. Semuanya saja salam rahayu. Semua yang hadir salam rahayu. Jadi kita harus paham
Di saat kita mau merenung dengan diri sendiri, kita bisa mengkaji diri kita sendiri, kita bisa mengetahui apa yang ada dalam diri kita, asal kita, yang menghidupi kita, yang mencipta kita. Di situ rasa keimanan pasti naik, rasa bersyukur pasti tinggi, tidak mudah ngeluh. Banyakan orang itu ngeluh dulu. Kalau sudah ngeluh, bingung, datang sana sini cari solusi. Nggak mau kembali ke diri sendiri. Lah, meditasi ini kembali ke diri sendiri ini. Itu meditasi. Semedi. Suwung itu sepi, kosong. Kosong adalah isi. Nah, dalam sampean kosong ini kan harus ada isinya. Tujuannya apa ini isinya? Itu harus ada. Kalau meditasi tidak ada tujuannya, ya percuma. Percuma melakukan meditasi tanpa tujuan. Yang ada di situ nanti masuknya halusinasi, delusi, ilusi, itu aja. Ketemunya apa? Cahaya. Melihat cahaya gini sudah seneng, padahal itu ilusi. Mendengar bisikannya sudah seneng, padahal itu ilusi. Lihat penampakan leluhur, penampakan ini itu delusi, bos. Penciptaan diri kita sendiri. Karena dalam meditasi kita terbawa oleh rasa, pikiran tumpul. Akhirnya mencipta apa yang dirasakan. Makanya penting meditasi itu. Kalau ada yang ngomong nggak penting, orang goblok kalau bagi saya. Kita itu mau anak kita besok sekolah, bayarnya gimana aja kita meditasi, kita berpikir, kita mencari solusi, walaupun itu cuma diam, tapi ini mikir. Besok anakku bayar sekolah, ini harus gimana? Ini meditasi, bos. Bukan harus gini, tahan nafas, tarik, enggak. Itu hanya teknik, teori itu. Yang terkadang teori itu sendiri membingungkan banyak orang. Karena yang diajarkan teorinya, tidak diajarkan pemahamannya. Makanya yuk kita harus paham. Kalau sudah paham, bisa pakai teori macam-macam, itu bisa. Kalau sudah paham. Nah, sebelum meditasi, kenapa harus pernapasan? Nah, olah nafas ini yo penting. Ini kunci ini, olah nafas ini. Makanya harus dipahami. Ya kalau mungkin dari ucapan saya kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, saya mohon maaf. Biar sampean paham masalahnya. Saya dianggap orang enggak bener ya enggak apa-apa. Yang penting sampean paham dari ucapan saya. Pernapasan dilakukan sebelum meditasi, jangan pas meditasi. Pas meditasi itu enggak perlu olah nafas. Meditasi fokus napas lah, dapatnya apa? Fokus ya napas. Meditasi fokus di kening loh, untuk apa? Meditasi fokus di hidung lah, untuk apa? Yang menjadi titik fokus meditasi itu adalah tujuan panjenengan melakukan meditasi itu apa? Yaitu nanti yang dikaji di saat sampean tenang, di saat sampean kosong. Itu yang masuk, yang digali, dicerna tujuannya. Oh, kita aja kerja itu ada tujuannya kok. Nah, kalau kita fokus ke tujuannya, ya kita dapat bayaran. Dari dapat bayaran ini bisa untuk menghidupi anak istri. Nah, kita meditasi kan ada tujuannya. Nah, kalau kita tujuannya ngambang, juga dapat apa-apa.
Tujuannya harus jelas, ini dikaji, nanti pasti ada manfaatnya gitu. Ada manfaatnya. Banyak orang-orang besar itu melakukan meditasi. Jangan salah. Ajaran ini aja dibikin dari sebuah meditasi, pengkajian diri. Kalau ada yang ngomong meditasi tidak penting, saya pengen foto sama orangnya, tak suruh jelasin kok bisa nggak penting itu gimana. Kita memberi pencerahan harus jelas, jangan asal. Kalau tidak paham, tidak usah. Lakukan, kalau kamu sudah merasakan, baru kita memberi pencerahan. Ngomong tapi sudah melakukan, jangan belum melakukan ngomong. Tidak paham ngomong. Ujung-ujungnya katanya, ceritanya, teorinya, belum pernah melakukan kok ngomong. Namanya omong kosong. Pernapasan pun juga gitu, harus kita sudah merasakan dulu. Mensinergikan energi pada tubuh kita itu pakai pernapasan. Yang mengatur kekuatan pikiran kita. Kalau ada pembelajaran buka cakra, buka kundalini, mahar sekian juta, harus tahapnya sekian. Mending sampai itu pernapasan, bawah perut, dada, kepala, selesai. Sendiri, tidak usah diajari. Tarik nafas dari hidung, tahan bawah perut, buang lewat mulut, untuk melepaskan energi negatifnya. Tarik nafas dari hidung, tahan bawah perut, keluarkan lewat hidung, selesai. Nanti buktinya itu akan sampai rasakan pada perjalanan hidup panjenengan. Tidak ada buka cakra langsung bisa buktikan nanti, tidak ada. Perubahan cakra kalau sudah optimal, sudah bagus, itu dampaknya ke perjalanan hidupnya. Lebih percaya diri, lebih kreatif, lebih mudah mendapatkan kemakmuran, tidak bingung dengan masalah. Itu bukti kalau cakranya sudah stabil. Ya kalau bayar mahal-mahal buka, dia merasakan getaran ini lah, untuk apa ya? Gak ada gunanya dalam hidup. Belajar spiritual itu yang berguna. Kalau tidak ada gunanya, tidak usah. Apalagi bayar mahal-mahal, gak ada gunanya, ya percuma. Hargai hasil panjenengan, hargai diri panjenengan sendiri. Jangan hanya sampai kagum dengan seseorang, sampai mengikuti apapun yang disampaikan dia tanpa sampai menggunakan akal pikir. Susah hidup kalau gitu. Nyusul dulu, bos. Sampai seneng sama Kang Tro gitu. Apa saja yang disampaikan Kang Tro sampai lakukan. Salah sampean. Kalau sampean sedang dengan saya, di saat saya memberi kajian, pikirkan ini benar atau enggak. Kalau bagus dijalankan, kalau enggak ya enggak usah. Jangan terbawa sayanya. Namanya orang belajar itu yang dikaji penjelasannya, ilmunya, bukan orangnya. Lah kalau orangnya ini buat apa lo Kang Tro? Itu penting. Jadilah spiritual yang cerdas, yang paham. Jangan hanya ikut-ikutan. Suruh puasa 41 hari mutih, yo puasa, mantranya ini, yo. Habis itu dapatnya apa? Enggak tahu deh. Susah itu.
Kamu harus meditasi 7 hari. Ini. Terus setelah 7 hari dapatmu apa? Saya sendiri juga bingung lah loh. Bingung kok dilakukan. Oh, yang nyuruh dia. Kalau nyuruh itu harus berani menjelaskan. Ini nanti dampaknya gini, gunanya ini, efeknya ini, ya harus dijelaskan. Itu namanya baru pencerah. Susah. Makanya saya tidak mau jadi guru. Karena apa? Jadi guru itu tanggung jawabnya besar. Setiap kita memberi sesuatu itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Setidaknya kita sudah melakukan. Jangan ngomong tapi belum melakukan. Karena apa? Ucapan seorang guru digugu dan ditiru harus bisa dipertanggungjawabkan dalam perjalanannya. Itu harus. Makanya buat teman-teman semuanya, ayo dengan kesadaran diri kita yang tinggi, jalan menempuh kesadaran itu meditasi dan pernapasan. Sampai akan tersadar itu. Kalau sampai sering mengkaji diri sampean, sering merenungi diri sampean, kesadaran sampean akan meningkat. Mata batin sampean tajam, kebatinan sampean juga akan tajam, indera perasa sampean tajam, tenaga dalam sampean otomatis meningkat. Nggak usah pakai tetek bengek. Makanya ilmu ini dibuat ribet. Agar apa? Orang bingung. Kalau ada yang simpel-simpel saja. Kalau nggak bisa meditasi sendiri, ngajak temen, ngobrol. Masalahmu apa? Ayo diselesaikan bareng-bareng. Itu meditasi ya. Kenapa dada terasa panas? Itu sama terbawa rasa. Itu terbawa rasa, Mas. Jangan melakukan spiritual itu jangan pakai rasa. Ini orang belajar itu pakai pikiran. Orang belajar itu pakainya pikiran, jangan pakai rasa. Kalau pakai rasa, bukan belajar nanti, ujung-ujungnya debat. Karena apa? Merasa paling benar. Kalau belajarnya pakai pikiran, setiap ada sesuatu dikaji bareng-bareng, dipikirkan bareng-bareng. Yang benar dilakukan, yang tidak benar tidak usah. Itu namanya belajar. Apapun pelajarannya pasti masuk. Karena apa? Dikaji. Tidak dirasakan, dikaji. Dan leluhur kita dulu menyuruh puasa pendem, puasa ngerowot, puasa kungkum. Ini itu untuk meningkatkan kesadaran diri. Tujuannya. Sampai itu kalau disuruh puasa, biar tahu, biar sadar kalau nggak makan itu nggak enak gitu. Disuruh kungkum itu biar sampean tuh bisa mereda hawa nafsu sampean, asap panas, hawa panas dalam tubuh jenengan tuh kalau melonjak itu nanti jadinya emosi. Makanya disuruh rendaman, biar tahu ini kita terbuat dari air juga. Dipendem, biar tahu kita juga dari tanah juga. Banyak ya manfaatnya. Kok nggak ada manfaatnya, gimana? Ayolah teman-teman semuanya, dulur-dulur, kita kembali ke kesadaran diri. Kita ini kurang sadar saja sih. Kalau pinter banyak, kurang paham dan kurang sadar dengan diri kita sendiri. Kita itu memberi kesadaran orang itu cepat. Contohnya kita itu menasihati orang pinter, tapi terkadang kita itu menasihati diri sendiri kita itu juga susah. Mensugesti orang pinter, tapi mensugesti diri sendiri susah. Kunci vibrasi itu adalah otak. Bagaimana caranya merasakan energi pikiran kita disalurkan luas ke seluruh alam kang troma kasih sukses.
Caranya menyadari energi kita disalurkan ke alam itu enak. Sedulur papat kita itu tanah, air, api, angin. Itu ada pada tubuh kita. Pikiran kuncinya ini untuk mencerna ini. Ada enggak air dalam dirimu? Ada. Tanah? Oh ada. Api? Ada amarah saya. Angin? Oh ada nafas saya. Duh, tersambung ya mas. Nah, di luar ada, di dalam ada. Di luar masuk, yang dari dalam keluar. Sudah tersambung mas, tidak ada yang terputus. Kalau ada yang ngomong tidak bersinergi, kalau alam tidak bersinergi dengan kita itu hidup dari mana bos? Harus puasa dulu untuk mensinergikan. Lah untuk apa? Tiap hari sudah kok. Ilmu menguasai 4 elemen lah untuk apa? Kita itu loh sudah menguasai. Tanah yo sampai tanami padi yo enggak marah. Tanah sampai jual yo enggak marah. Sampai kencingi yo enggak marah. Air sampai minum yo enggak apa-apa. Sampai masak yo enggak marah, sampai bikin es teh yo mau. Angin yo enggak usah sampai atur keluar masuk sendiri. Loh, kita itu sudah nguasai 4 unsur itu. Nah, tinggal sampai mau memanfaatkan untuk apa itu. 4 unsur ini sampai mau manfaatkan untuk apa? Yang membawa karya jenengan, yang membawa kemakmuran hidup panjenengan. Kalau nggak bisa membawa kemakmuran hidup, berarti kamu belum sadar dengan 4 ini. Makanya ada sedulur papat 5 pancer. Lah pancernya diri kita. Kita mau gunakan apa itu? Orang sekarang itu mas ya, yang dibingungkan apa? Rezeki, wanita, kekuasaan tahta. Pernah enggak kita sadar kenapa kita enggak memahami ketuhanan kita? Kalau Tuhan itu maha kaya, loh apapun yang sampean cari ini sebenarnya datang. Oh dia kaya. Orang dicarinya rezeki. Rezeki itu dari mana? Dari Tuhan. Dari alam semesta. Bingung nyari cewek aja. Nah, cewek itu ya bikinan alam semesta. Kalau kita dekat, apa sih yang enggak gitu? Apa yang enggak? Orang itu enggak bingung tentang Tuhan, yang dia bingungkan itu tentang perut, kedudukan, pasangan. Mereka takut kehilangan itu. Dia tidak takut kehilangan Tuhannya sebenarnya. Kalau kita kaji, ya karena dia hidup hanya ngikuti rasanya, tidak mau pakai akal pikirnya. Alatnya orang hidup itu akal pikirnya kok. Nah, renungan atau meditasi itu untuk mengembalikan kita ke akal pikir kita, tidak hanya mengikuti rasa kita. Kalau kita hanya mengikuti rasa kita, waduh bahaya. Akhirnya apa? Saling menjatuhkan, merasa benar sendiri, menggolong-golongkan. Saya orang ini, kalau ndak ini ndak pas, kalau nggak kayak seperti saya ini ndak pas. Itu karena hanya mengikuti rasa saja, ndak paham dia. Dia nggak paham, ngomong ketuhanan bla 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 bla, tapi dia sendiri masih mencela orang lain, masih menganggap orang lain salah. Nggak paham sebenarnya.
ajaran sampai wah ini kitabnya ini, tapi kelakuannya sendiri tidak sesuai dengan ajarannya. Itu loh pentingnya pemahaman. Kalau pinter itu banyak, kalau sekedar hafal banyak, sekedar membaca banyak, mengkajinya yang susah, pemahamannya yang susah. Sama kita itu, tidak ada di alam semesta ini kecuali Tuhan. Kalau sudah tidak ada, kenapa kamu mencela? Kenapa kamu menjatuhkan? Kenapa kamu menggolongkan? Kamu melebihi Tuhanmu karena Tuhanmu tidak pernah menggolongkan. Dia maha adil, maha kasih sayang. Kita sudah melebihi Tuhan kita sendiri. Ini dari meditasi, dari renungan, dari kesadaran. Energinya stabil. Saya sudah mengikuti 3 channel kantor, terutama dalam hal menarik seseorang, tapi bingung apa sudah tersalurkan dan diterima atau belum oleh target. Sekali bahas kunci patennya Kang Tro dalam live, itu sampai lebih baik datang sendiri ke sini. Itu lebih baik. Orang belajar itu sampai bawa ember. Jangan sumurnya suruh nuangi sampean, sampean yang gali sumurnya gitu. Bawa ember datang ke sumur, diisi. Jangan sumurnya suruh ngisi loh. Sumur itu diem di situ. Siapapun yang bawa ember, kalau memang membutuhkan airnya, ya pasti diisi. Itu orang belajar, Mas. Kalau pengen sampean benar-benar dapat pencerahan di situ, datang. Karena apa? Dalam online gini, Mas, nggak semua itu bisa diterima. Nanti kalau salah, padahal sini mau mengasih sesuatu yang benar, orang lain anggap salah, iya susah. Ikulah manusia, manungso iku lho. Manungso iku ya ngono iku. Apalagi zaman sekarang, yang bener itu justru tidak diminati. Susah, Mas. Indah masalah kehidupan ini. Rumah saya Kediri. Rumah saya Kediri. Asli saya dari Madiun. Saya ini orang tidak jelas, Mas. Lahir di Kalimantan, rumah orang tuanya Madiun, sekarang tinggalnya di Kediri. Kan orang tidak jelas ini. Terakhir aur-auran. Terah saya ini terah karu-karuan. Ya, lahir Kalimantan, besar di Madiun, sekarang tinggalnya di Kediri. Kan terakhir terah karu-karuan. Nah, ini tentang meditasi. Nah, olah nafas. Kalau di luar yang dibahas itu paling perut, dada. Banyakan ini perut dan dada. Olah nafas sendiri itu titiknya ada 4. Perut, dada, kepala sebenarnya. Nah, ini yang tidak sering dibahas, kepala dan bawah perut. Padahal itu terpenting. Bawah perut itu dasar, pondasinya. Kepala itu penciptaannya.
Jadi kita itu buletnya di tengah ini. perut dada. Hanya ngikuti rasa karo weteng. Tujuan hidup dan rasa. Pondasinya kurang, penciptaannya kurang. Akhirnya sering minta, kurang usaha, kurang gerak. Padahal ajaran leluhur kita dahulu, ini ajaran leluhur kita dahulu, itu tidak seperti itu. Wong urip iku kudu obah, harus gerak, walaupun sedikit pasti akan ada hasilnya, gak bisa diem. Begegek ugek satu itu. Itu ajaran dulu, ajarannya yang Ismoyo, yang Semar. Setiap dia mau ngucap pasti mengucapkan itu mengingatkan. Begegek gegugek satu itu. Wong urip iku aja mung jangan hanya diam, geraklah, walaupun sedikit sadulit, pasti kamu akan mendapatkan hasilnya. Pesannya dalam. Terima kasih buat semuanya, sehat, sukses, lancar, makmur hidupnya, dan selalu dalam kebahagiaan dari alam semesta. Selamat dunia, selamat akhirat. Makanya saya angkat ini pernapasan, meditasi memang benar-benar saya angkat. Karena apa? Ini jalan yang tepat untuk membawa orang dalam kesadaran diri. Masalah orang pro kontra, mau komen, mau apa, yus terserah sampean. Seneng deloken ra seneng rasa. Dipuji orang nambahi beras, dicelo orang ngurangi beras. Sampan puji saya, ya saya nggak nambah apa-apa saya. Sampan celah, ya nggak ngurangi apa-apa saya. Bebas. Apik digawe, gak apik ra usah. Masalahnya wong urip itu ora mung kudu apik. Orang hidup itu tidak hanya baik, tapi harus bagus. Kalau bagus, pasti baik. Orang baik belum tentu bagus. Susah. Ya sedikit penyampaian saya. Sebenarnya tadi saya ada pembelajaran online karena saya dari Mojokerto, baru balik lah daripada nganggur, saya lab. Karena pembelajarannya jam 9 biasanya, setiap jam 9 malam itu ada pembelajaran privat online saya. Anggotanya udah banyak, 120 masalahnya. Belajarnya seumur hidup karena saya tidak mau menyia-nyiakan panjenengan semuanya. Niat, tekad, ragat. Laku, lakon, pitukon. Harus komplit orang belajar itu. Biar jelas, biar paham. Nah, olah nafas ini banyak, Mas. Banyak keilmuan dari olah nafas ini. Untuk penyembuhan bisa. Pelet, santet, bisa. Bahkan sebenarnya semua keilmuan itu dasarnya dari kekuatan pikiran, sugesti, dan pernapasan. Dasarnya cuma itu. Boleh sampean kaji sampai. Dasarnya cuma itu. Pernapasan, kekuatan pikiran, sugesti. Mau orang saktinya kayak apa sampai cari itu. Kuncinya pasti 3 itu.
Makanya harus kita kembali ke kesadaran diri, biar kita spiritualnya juga luar biasa. Mohon dibantu like-nya. Saya ngasih pencerahan sampai cuma ketik tombol like gitu sudah cukup bahagia saya. Apalagi mau share gitu. Berarti kita sama-sama berjuang lah. Berjuang membangkitkan kesadaran diri bersama. Ilmu itu jangan dipakai sendiri, kalau bisa itu dibagikan. Biar bermanfaat. Kalau hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tidak ada manfaatnya untuk orang lain, itu berarti belum punya ilmu. Kalau kita dikasih rasa, namun ketika kita berpikir tidak menggunakan perasaan, di mana peran rasa? Kang Tro, terima kasih. Gini mas, kalau berpikir tidak timbul perasaan itu mustahil. Mustahil. Sampai bilang gula itu manis, itu manisnya bukan di lidah, manisnya itu di sini, di pikiran sampean. Karena apa? Memorinya sudah ditanamkan ke jenengan kalau rasanya gula itu manis. Makanya setiap sampean dilat gula, pasti sampean ngomong manis. Pikiran itu menimbulkan rasa. Rasa itu sebenarnya yang handle pikiran. Kalau rasanya terlalu besar, pikirannya tumpul. Itu kalau saya. Bayi baru lahir itu, sampai kasih makan apa, tidak bisa merasakan. Karena apa? Ininya tidak ada memorinya. Ininya tidak ada memorinya. Orang hidup itu kayak bayi itu loh. Bayi itu nggak kenal siapa-siapa, nggak tahu apa-apa, hidupnya malah cukup. Ngek gitu, oh lapar, kasih makan. Ngek, oh anu ini haus, kasih susu. Ngek, oh ini. Enak toh? Bayi itu pada belum mengenal nama Tuhannya, belum punya agama, belum punya keyakinan, belum punya kepintaran, belum punya pemahaman, malah enak hidupnya, terjamin. Nah, kalau kita sekarang sudah punya, kok enggak, kok susah, itu kan lucu kita. Mending kembali kayak bayi lagi, dikosongkan lagi aja, dinetralkan lagi. Yang penting saya dengan Tuhan, wes. Ya, tapi juga harus kenal Tuhannya. Ini untuk teman-teman semuanya, kembali kesadaran diri. Saya memang membuat di komunitas bagaimana kalau diadakan pembelajaran offline lagi. Itu bukan, karena saya itu sebenarnya malas mas, ngajari orang itu saya itu paling malas. Daripada ngajari, makanya tak buka semua di YouTube itu, karena saya ngajari itu malas sebenarnya. Kayak promosi gitu, kayak bakul jamu, nah tak pikir-pikir. Ilmu dipromosi kayak kan. Mending tak kasih aja, kamu gunakan terserah, enggak kamu gunakan terserah. Tapi pasti ada yang saya rahasiakan. Itu pasti. Biar apa? Nah, bisa mengkaji, bisa berpikir di saat ada yang kurang. Sampai kembalilah isi ember sampai biar penuh. Belajar itu seperti dari sumber ke sungai ke laut. Sumber itu sampai tidak dapat apa-apa di sumber itu, karena di situ hanya air bening.
yang belum tercemari apa-apa. Tapi dari sumber ini di saat sampean bawa ke sungai, sampean nanti sudah mulai ada benturan, sudah saling memakan. Di saat dibawa ke laut, yang besar berkuasa, saling membunuh, saling ini, itulah ilmu. Kalau sudah bingung keduanya ini, kembalilah ke sumbernya, karena di sana ada air bening yang bisa menenteramkan jenengan. Itu kalau saya, prinsip saya belajar. Makanya saya juga mempunyai pedoman, saya juga punya guru, saya juga punya sesepuh. Boleh saya spiritual seperti ini, tapi di saat saya sudah mentok di sini, saya kembali lagi ke sesepuh saya. Untuk apa? Mendapatkan ketentraman. Dari apa? Pencerahannya. Dia itu ngomong, enak. Namanya dari sumber itu enaknya di situ. Saya punya, guru punya, dikira tidak punya saya. Sekarang masih hidup. Tapi kalau sampai tanya ke guru saya, tidak seperti ke saya. Guru saya tidak menjelaskan seperti saya seperti ini. Dia itu orangnya cukup cari rumput, rokok, ngopi. Wes, kalau ditanya cuma sabar, eling, waspodo, wes selesai. Nggak akan sampai dijabarkan seperti saya. Sekarang masih ada. Loh, hati-hati mas, hati-hati gunakan. Itu enggak main-main ilmu saya. Walaupun satu yang saya sembunyikan, itu enggak main-main saya kasih itu mas. Banyak yang buktikan sudah WA saya. Orang nyari saya itu karena sudah membuktikan dalam video saya. Kalau enggak mungkin. Gak mungkin orang Lampung, orang Medan, orang Palembang, orang Jakarta, orang ini nyari saya kalau dia tidak membuktikan ilmu yang saya taruh di video itu. Kalau dia datang ke sini baru tak jelasin, itu kurang, tambah lagi ini. Walaupun dia sudah pernah merasakan, lebih mantap. Wong sudah ada nasi, sudah ada sayur, tinggal makan aja. Nggak bisa. Padahal yang saya ambil sih berarti tempenya saja, nasinya masih. Yang penting itu sebenarnya kan nasinya. Ini nasinya masih. Ambil lauknya satu ya. Kalau dia sudah makan nasi dan sayur kurang lauk toh, ini nanti kesini tinggal tak tambah ini loh tambahannya biar tambah enak lauknya. Itu aja saya. Makanya meditasi, ilmu itu ada perenungannya. Jangan kalau Kang Tro ngomong, Mas sampan puasa 7 hari, apalanya ini, langsung sampan lakukan, sampan goblok. Kalau saya merintah, Mas sampan puasa, langsung tanya, untuk apa Kang? Untuk ini, nanti manfaatnya apa? Ini lah, terus pengaruh mantranya ini di mananya? Itu orang pinter, orang belajar seperti itu. Kalau hanya sampai ngikut, nanti ujung-ujungnya setelah 7 hari terus tanya lagi, Iku kemarin gunanya untuk apa toh? Ya susah. Mas sampai pokoknya setiap malam duduk diam ini selama 41 hari wes dilakukan 41 hari, ujung-ujungnya tanya lagi, Kang gimana lah ini kemarin wes bilang lah masalahnya apa ndak tanya dia. Itu kemarin ada mas tantangan saya 7 hari itu
yang WA saya banyak bukan protes, membuktikan itu banyak. Saya juga senang gitu, saya itu senang, bukan kok malah nggak seneng, nggak, saya itu senang gitu. Pokoknya semangat, belajarlah untuk menjadi paham. Di saat paham, sampean bisa memberi pemahaman atau pencerahan. Jangan hanya belajar aja terus hanya ngikuti yang diomongin guru tanpa dijelaskan, sampai nanti juga kebingungan. Nanti sampai juga kebingungan. Boleh mengeluarkan biaya untuk belajar, boleh, itu memang lakon pitukar Jirba Suki mau obe, tapi jangan sia-siakan apa yang sampean berikan. Jangan sia-siakan uang sampean. Sampean harus benar-benar paham. Itu yang ingin saya terapkan. Makanya dalam pembelajaran online saya seumur hidup, saya tidak akan pernah mengeluarkan orang dari grup saya. Kalau mau keluar sendiri. Tugas saya hanya memasukkan, sampai sudah bayar saya, sampai tak masukkan, tak ajari, sampai saya nggak ada. Kalau sampai saya nggak ada, berarti nggak ada pelajaran. Karena saya menghargai uang jenengan. Saya menghargai uang jenengan, dan jenengan harus paham. Terima kasih buat semuanya yang sudah mendukung live ini. Ini kalau ada kata-kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya manusia biasa, sama dengan panjenengan semuanya. Disaksikan oleh alam semesta, panjenengan semuanya yang hadir tambah sehat, tambah sukses, tambah lancar, tambah makmur, tambah rezekinya banyak, warganya guyup rukun. Yang belum sukses beri kesuksesan, yang belum punya rumah cepat dapat rumah, yang utangnya banyak dapat solusi. Semuanya dalam keberkahan alam semesta. Salam Rahayu.